wabarakatuh, teman-teman. Ohayo gozaimasu. Hari ini hari Minggu, kita jalan-jalan di pagi hari. Sekarang saya mau cerita tentang Jepang, tentang gimana sih Jepang. Apakah sebersih yang kalian pikirkan Jepang itu? Kita lihat sekitar Jepang, khususnya daerah saya ya. Apakah Jepang itu sebersih yang teman-teman pikirkan? Kita jalan pagi. Wah, lalu lintas pagi-pagi sunyi banget teman-teman. Ini pukul berapa ya? Pukul 6 kita keluar. Tuh, lihat matahari aja baru keluar. Lihat tuh, mataharinya baru keluar. Tuh, mataharinya. Ini dingin banget teman-teman. Saya pakai sandal lagi. Soalnya kemarin hujan, jadi sepatu saya basah, jadi terpaksa pakai sandal. Ini buat konten. Ini bulan 10, tanggal 18, pada pagi hari pukul 6. Kita survei Jepang. Apakah Jepang itu sebersih yang kalian pikirkan? Untuk sampai di sini belum ada hal-hal yang aneh sih tentang Jepang. Supermarket masih tutup. Lalu lintas di Jepang itu sunyi banget teman-teman. Itu indah banget pemandangan di belakang. Matahari menyinari wajah saya, sehingga pancaran wajah saya tersinar dengan indah. Kita belok ya. Mungkin kita masuk ke gang-gang, ataukah di gang-gang ada sampah, ataukah sebersih yang kalian pikirkan di Jepang itu? Sampai sini masih bersih teman-teman. Sungainya aja bersih tuh. Bersih banget sungainya. Kita masuk gang yang ini. Masih tidak ada sampah terlihat. Ternyata untuk sejauh ini Jepang itu bisa dikatakan masih cukup bersih, khususnya untuk di lingkungan kotanya. Tapi jangan senang dulu, walaupun bilang bersih, masih ada beberapa spot-spot tempat yang belum kita tahukah tetap bersih atau tidak bersih. Untuk sampai saat ini masih bersih sih, belum ada hal-hal yang cenderung mengarah ke kotor.
Alhamdulillah. Kita ini ya, pemandangannya kalau pagi-pagi teman-teman indah banget. Ini jam berapa? Nanti kereta lewat. Kita cepet-cepet. Kalau ini stasiun, kereta lewat palangnya tertutup. Kita terjebak di dalamnya. Untuk sampai di sini masih bersih deh. Saya belum pernah ke sana. Kita ke sana ya. Saya belum pernah ke sana soalnya. Tempat seperti apa Jepang? Lihat teman-teman, sama sekali nggak ada orang teman-teman. Masih belum terlihat hal-hal yang mencolok tentang Jepang. Jadi di Jepang itu teman-teman, di setiap perempatan jalan tuh selalu ada zebra cross, dan ini garis ini itu batas mobil, dan ini garis penyeberangan. Jadi kalau di Jepang itu walaupun ada orang menyeberang, mobil dari jauh sudah berhenti teman-teman. Jadi untuk penyeberang, pengendara mobil itu lebih mengalah ketimbang harus tancap gas. Lebih mendahulukan orang pejalan kaki, orang yang menggunakan sepeda. Begitupun dengan orang bersepeda lebih mengutamakan orang pejalan kaki. Begitulah adat di Jepang. Ini dingin banget ya. Mobil juga masih 1-2 teman-teman. Saya belum pernah kemarin. Ada anjing guys. Saya paling takut sama anjing. Lihat teman-teman, indah banget pancaran mataharinya. Cahaya mataharinya kelihatan indah di pagi-pagi. Di Jepang juga ada burung gereja ya, kelihatan tidak di atas burung gereja? Itu sayur-sayuran, buah-buahan. Ternyata di daerah saya banyak juga petani-petani ya. Lebih banyak petani daripada gedung-gedung. Ini di mana? Kaki saya merah guys. Kelihatan nggak? Sampai merah. Ini dingin banget. 5 derajat cuy. Parit, tempat saluran air kecil untuk pertanian. Ini aja bersih teman-teman. Jadi untuk sepanjang perjalanan kita saat ini, Jepang itu masih saya bilang bersih dari hal-hal kekotoran. Karena orang Jepang itu memiliki budaya, dia harus menjaga banget ya namanya kebersihan teman-teman. Jadi kalau dibilang Jepang itu bagaimana kebersihannya, saya bilang sangat bersih teman-teman. Ini TK, ini gedung TK.
Ini gedung TK. Dingin banget sih. Saya jalan-jalan tapi tidak tahu tempat ini guys. Saya masukin aja lorong-lorongnya yang kira-kira memungkinkan untuk ada sampah. Ini ada persimpangan 4, kita pilih mana ya? Kita belok kiri aja. Tapi saya belok kanan aja. Kita belok ke sana aja. Saya penasaran di sana. Dingin banget cuy. Ada apakah di sana? Untuk sejauh ini masih bersih banget Jepang guys. Lihat. Jadi itu tuh, lihat nggak silau ya? Itu dia. Ini namanya apartemen. Mansion apartemen. Jadi untuk bangunan di Jepang itu nggak ada rumah sendiri teman. Hanya beberapa orang yang punya rumah sendiri tuh. Itu bangunan apartemen semua teman-teman. Hanya beberapa orang yang memiliki rumah sendiri. Kenapa? Karena biaya rumah di Jepang itu mahal banget teman-teman. Ini dingin banget teman-teman. Kelihatan nggak itu asap mulut? Dingin banget. Oh iya, kita cerita masalah tadi. Kenapa orang Jepang pada banyak tinggal di apartemen? Karena rumah di Jepang itu khusus untuk tanahnya teman-teman itu mahal banget. Kalau sekitar pernah saya browsing rumah di Jepang itu biaya pembangunannya sekitar 300 semang. Berarti kalau 300 semang kalau dirupiahkan 390 juta. Bangunnya itu cuma bangunan biasa teman-teman. Tuh ada apa itu? Kelihatan nggak? Itu kuburan Obake. Ada kuburan di sini. Sejauh ini Jepang itu bersih teman-teman. Seperti itu tadi. Ini panjang banget. Ini saya udah sampai mana? Semoga saya nggak lupa jalannya. Indah banget Jepang pagi-pagi. Di sini banyak banget pertanian teman-teman. Itu pertanian. Sentoral. Ini pom bensin nih. Sentral pom bensin. Indah banget ya. Untuk sampai saat ini belum terlihat Jepang itu kotor. Jadi masih bisa dipertahankan
bahwasanya Jepang itu masih bersih dari sampah. Ya kalau daun-daun sih ya biasa. Di rumah saya juga banyak daun berguguran. Astagfirullahaladzim, saya di kongin anjing lagi. Semoga saya nggak lupa ya jalan pulang. Udah jauh banget dari jalan pulang. Somebody else, and that is you. Falling with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got it. Bagi teman-teman yang pengen belajar tentang ilmu di Jepang itu menggunakan energi matahari untuk dayanya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu energi matahari, jadi mereka menggunakan seperti cermin ya untuk menyerap matahari. Tuh. Jadi matahari yang berada di sana, timbul di sana matahari, dia memantul ke kaca itu. Lalu di kaca itu hanya untuk menyimpan arus, menyalurkan arus. Seperti itu dalamannya. Di setiap kacanya itu terlihat ada kabel, seperti sesuatu hal yang menyerap panas. Jadi seperti inilah. Saya kurang paham tentang ini, jadi saya nggak bisa jelaskan banyak, takutnya salah. Bukan jadi ilmu pengetahuan buat teman-teman, tapi jadi pembodohan. Jadi mungkin buat teman-teman pengen tahu seperti inilah bentukannya untuk pemanfaatan energi surya di Jepang. Ini juga ada nih. Itu juga di bawah itu ada juga pemanfaatan energi surya. Ini dia. Kalau teman-teman bisa lihat di atas itu seperti cermin biasanya. Belum pernah saya lihat sih cermin seperti ini. Wow banget kelihatannya. Bahkan di atas rumah juga ada teman-teman. Kelihatan tidak di kamera? Astagfirullahaladzim, jatuh lagi. Silau ya. Tuh di rumah sana itu menggunakan kaca seperti ini juga. Luar biasa Jepang teman-teman. Banyak yang menggunakan tenaga surya, energi matahari. Padahal kita hari ini niat mencari apakah Jepang itu bersih atau kotor, tapi kita menemukan seperti tadi, penyimpanan energi surya, yaitu penyimpanan energi matahari. Ini bengkel mobil Suzuki Seafood. Kalian mau lihat nggak? Rumah paling terbaik. Semua orang pasti punya rumah ini. Nggak ada yang orang nggak punya rumah ini, pasti punya. Kalian bisa lihat di samping saya, banyak banget itu kuburan. Itu kuburan guys. Tapi di Jepang itu kuburan itu privasi, kita nggak boleh nyoroti ke sana, dan saya nggak berani sana. Takutnya menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sangat menjaga kesopanan, jadi saya tidak mau mempublikasikan kuburan. Kalian bisa lihat nggak kuburan? Kamera nggak? Kalian bisa lihat nggak kuburan? Dia rusak. Belum bisa. Saya mau merokok dan belum. Ada asap dalam mulut nih. Belum banget sih. Indah banget kan? Jepang teman-teman. Oke,
tadi. Ini sudah terlalu jauh, udah dingin banget. Saya kembali ke tempat tadi. Lain kali kita lanjutin karena tidak memungkinkan bagi saya dengan sendal. Karena ini bener tonton, kalau tonton kita lihat. Ini kaki saya ini merah banget nih. Merah nih, merah. Kelihatan nggak? Merah nih. Saking dinginnya teman-teman. Oke. Untuk di sini kita kembali ke tempat tadi. Kita telusurin tempat yang lain. Ini semakin jauh semakin dingin. Mulut saya sudah berasap. Oke teman-teman, untuk hari ini saya tidak menemukan bahwasannya Jepang itu kotor. Malah kita tadi menemukan penyimpanan energi surya. Sekarang kalau teman-teman nggak percaya, ini pukul 7. Kelihatan tidak? Pukul 7. Saya keluar dari pukul 6 hari Minggu. Berapa derajat? Di sini nggak ada ya bro. Di sini 8 derajat. Nih, kelihatan tidak? Nih, 8 derajat Celcius. Dia sudah menggigil. Oke teman-teman, untuk hari ini videonya cukup sampai sekian. Soalnya gagal misi kita untuk mencari kekotoran Jepang. Ternyata Jepang itu bersih teman-teman. Terima kasih telah melihat video saya. Semoga bermanfaat dan berfaedah, dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman, menjadi motivasi supaya menjadi orang yang lebih baik dalam hal menjaga kebersihan, lalu mengeluarkan ide-ide yang baru. Karena manusia diciptakan untuk belajar, bukan untuk bermalas-malasan teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Cukup sekian sampai di sini. Oke, bye bye.